Itu kan tugas kita sebetulnya. Setiap manusia punya tugas itu sebagai khalifah kan. Jadi kalau saya coba membagi biar memudahkan bagaimana ngelola sampah tuh ada 3 level. Itu salah satu alternatifnya memang adalah sederhana, tapi kalau dilakukan banyak orang ini luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir dalam acara podcast bersama pemateri kita. Di sini ada Kang Gun Gun, ya. Beliau dulu adalah merupakan Direktur Utama PD Kebersihan ya tahun 2018-2021 dan juga yang menginisiasikan gerakan Kampisman. Tentu sekarang lingkungan menjadi sebuah tren bagi anak muda, bukan karena kemudian bumi yang sekarang semakin menyempit, polusi dan lain-lainnya, tapi kemudian bagaimana kita hari ini bicara tentang lingkungan untuk kita dan untuk masa depan generasi kita. Di sini telah hadir Kang Gun Gun untuk kita ngobrol santai berkaitan dengan bagaimana isu lingkungan khususnya adalah di Kota Bandung, kota yang kita cintai, apalagi Kota Bandung merupakan disebut Paris Van Java, kota kembang, dan juga bisa disebut dengan ibu kota Asia Afrika. Nah, di sini kita sudah hadir Kang Gun Gun. Kang Gun, selamat siang Kang Gun Gun. Selamat siang, alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Kita bicara agak-agak santai Kang. Siap, insyaallah. Insyaallah Kang, pasca bisa dikatakan habis selesai di PD Kebersihan dan menginisiasi Kampisman, boleh Kang cerita sedikit Kang bagaimana terkait dengan bicara tentang lingkungan hari ini dan juga aktivitas dan kesibukan Kang Gun Gun pada hari ini? Ya, jadi buat saya bergerak di bidang lingkungan bukan cuma sekedar keren-kerenan gitu ya. Itu kan sebetulnya kalau direnungkan itu kan tugas kita sebetulnya. Setiap manusia punya tugas itu sebagai khalifah kan. Kita sudah dititipi bumi oleh Allah. Bahkan waktu Allah nitipin bumi itu sampai ada makhluk yang suruh sujud nggak mau sujud, diusir kan akhirnya dari surga. Itu teh gara-gara Allah lebih percaya sama kita nih buat nitipin bumi. Nah, salah satunya kan yang dititipkan ini masalah lingkungan. Jadi insya Allah kalau bab itu saya masih terus bergerak jadinya, karena buat saya ini mah misi hidup saya gitu ya. Nah, sekarang aktivitas yang pertama bergerak masih jalan di campaign melalui Waycycle Indonesia, lalu juga saya aktif di Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB. Kebetulan kalau yang lagi jalanin sekarang kita bikin ada satu movement, boleh juga follow IG-nya ya, namanya Repairs. Jadi bagaimana sepatu bekas kan jadi sampah biasanya tuh, menarik, kita perbaiki. Wah, luar biasa. Tahap awal nih kita mau donasikan dulu ke para petugas kebersihan rencananya gitu. Sisanya saya punya usaha juga yang berhubungan dengan less waste, namanya Madiva, ada toko Madiva Less Waste. Jadi toko retail di rumah yang ngajakin orang untuk gaya hidup minim sampah. Sisanya jadi freelance konsultan paling. Oke, luar biasa, aktivitasnya masih concern di bidang lingkungan Kang ya. Luar biasa. Dan boleh dikit Kang terkait dengan dalam konteks hari ini di Kota Bandung, setelah Akang dulu sempat kemudian di PD Kebersihan ada gerakan Kampisman, apa sih yang sekarang kalau kita soroti yang menjadi ya bisa dikatakan mungkin evaluasi lah ya, atau dalam konteks kemudian habit warga Kota Bandung dalam hal kebersihan gitu, karena kadangkali kita selalu berpikir bahwa kebersihan itu adalah menjadi wewenang dari pemerintah, bukan tanggung jawab kita sendiri gitu. Boleh Kang ceritakan? Betul, jadi memang ini teorinya dulu ya. Teorinya tuh ngelola sampah itu adalah sebuah sistem. Jadi banyak orang kadang salah kaprah nih ya, bahwa ngurusin sampah ini ternyata sebuah sistem. Ibarat roda gitu ya, ada 5 roda nih saling terkait. Roda pertama ini rodanya roda aturan. Aturan. Ini bagian pemerintah. Betul. Yang kedua kelembagaan. Nah, siapa berbuat apa? Ini juga memang domain gedenya di pemerintah. Yang ketiga pembiayaan. Nah, pembiayaan ini barengan, ada dana APBD, APBN, ada juga dari masyarakat dalam bentuk retribusi biasanya. Nah, ini barengan nih kalau pembiayaan ya. Yang keempat itu ada namanya teknologi dan operasional, teknis operasional. Nah, ini juga pemerintah lebih dominan, meskipun kalau kita di rumah ini masuk nomor 4. Nah, nomor 5 itu aspek peran serta masyarakat. Nah, nomor 5 ini juga vital nih. Sangat dominan. Jadi kalau ditanya ini tugasnya pemerintah, iya pemerintah tuh bagian yang lain. Tapi tetap kan yang menghasilkan sampahnya kan kita di rumah. At the end, solusi pengelolaan sampah terbaik itu adalah dimulai dari sumber, dari ujungnya. Itu kuncinya. Jadi kalau pengen ngelola sampah itu makin keren,
makin naik level, maka itu memang harus dimulai dari rumah. Jadi kalau saya coba membagi biar memudahkan bagaimana ngelola sampah tuh ada 3 level. Level 1, level 0. Level 0. Ini level paling bermasalah. Level 0 ini adalah orang-orang yang masih buang sampah sembarangan. Ini mah paling kacau lah pokoknya gitu. Paling bikin kesel, paling bikin sebel ya memang rusak lingkungan udah jelas gitu ya. Yang kedua ada level 1. Level 1. Level 1 ini adalah orang yang buang sampah pada tempatnya tapi masih dicampur. Antara organik, anorganik. Nah, pokoknya dicampurin semua. Satu tong sampah, satu. Ini level 1 nih kita bilang. Nah, ternyata kalau dihubungkan dengan teori pengelolaan sampah ini masih belum ideal. Kenapa? Karena ternyata membuang sampah pada tempatnya itu belum menyelesaikan sepenuhnya masalah. Tapi baru memindahkan masalah. Kan contohnya gini, yang bikin jijik jorok bau itu sampah jenis apa biasanya? Ya, rumah tangga. Rumah tangganya spesifiknya apa? Yang bikin jijik jorok bau itu jenis apa biasanya? Sampah-sampah basah. Sampah makanan, kayak gitu. Ya. Nah, kesalahan kita itu dicampur kan dengan sampah kering. Sehingga akhirnya semua jadi sampah. Nah, setelah itu jijik jorok baunya itu kita pindahkan ke petugas kebersihan. Dari petugas kebersihan dipindahin ke TPS. TPS-nya bau tuh kan. Dari TPS pindah ke truk. Akhirnya perjalanan 45 kilo itu baunya juga lumayan. Memindahkan masalah. Nah, ujungnya di TPA. Di TPA sama, di TPA juga kan akhirnya itu menjadi masalah bagi warga di sekeliling TPA. Nah, dan kita pernah ditegur oleh Allah dengan pola ini. Yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2005. Lui Gajah. Ini konsep ini namanya kumpul angkut buang. Jadi campur aduk sampah, kumpul angkut buang. Ternyata pernah menimbulkan masalah ketika terjadi longsor dan itu 157 orang meninggal dunia. Jadi sebenarnya pola ini sudah ditegur nih, harus ada perubahan. Dan kalau dihubungkan dengan Islam misalkan gitu ya, saya punya tafsir sedikit tentang satu ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini nggak ada yang sia-sia. Tapi kenyataannya ada tuh hari ini yang sia-sia. Yang kita sebut namanya sampah. Apakah Allahnya yang salah, Tuhannya yang salah, atau malah kitanya? Jadi ternyata mencampur aduk sampah teh belum menyelesaikan masalah, baru mindahin masalah. Dan ujungnya masalahnya kan di TPA gitu ya. Nah, sehingga itu level 1 itu saya sebutnya. Nah, level paling oke ini level 3, level 2. Level 2. Nah, level 2 ini pengelolaan sampah yang modern, yang keren, yang maju, ini ada di level 2. Gimana level 2? Nah, jadi sampah di rumah sudah dipisahkan. Jadi yang sisa makanan dan tumbuhan itu tempatnya tersendiri. Lalu yang kedua, kalau pengen lebih ideal tuh 3 jenis ya. 3 jenis. Kalau pengen paling ideal tuh untuk tahap awal. Jadi sisa makanan sama tumbuhan. Yang kedua sampah yang bisa didaur ulang. Kertas, kardus, kaleng, gelas, botol plastik yang dicari sama para pemulung lah. Satu lagi baru yang campur, yang sisanya yang kita pikir udah nggak bisa kedua itu. Nah, kalau ini kita lakukan, nanti sampah organiknya atau sisa makanan dan tumbuhan itu bisa dikembalikan ke alam. Pilihannya 2. Saya nyebutnya sih sedekah sampah organik ke alam. Karena alam teh butuh kembalikan ke alam. Tanah kita teh butuh loh sampah organik. Kesalahan kita kan dibuang ke petugas. Jadi akhirnya tanah di Kota Bandung kekurangan sampah organik, akibatnya kesuburannya menurun. Lalu yang kedua juga daya serap airnya berkurang karena tanahnya gembus kan. Nggak ada sampah organik. Padahal dengan sampah organik itu daya serap airnya makin baik gitu ya. Yang kedua, sampah yang bisa didaur ulang, ini mah bisa disedekah sampah ke para pemulung atau petugas kebersihan, atau bisa bank sampah. Jadi nanti yang dibuang cuma residu. Dan kalau ini kita lakukan, ini sebetulnya tinggal menyisakan kurang lebih 10-40%, tergantung ya. 10-40% sampah. Dan itu kalau dilakukan, bayangin satu rumah itu sepertinya sederhana. Tapi kalau sekota Bandungan, itu kurang lebih bisa mengurangi sampah yang dibuang sampai 750 ton. 750 ton per hari. Yes. Kalau dikali seminggu, kali sebulan, setahun sama rahat. Gambarannya teh 750 ton teh mungkin sekitar 120 truk.
per hari angkutannya berkurang. Oh, berkurang. Kalau hari ini Sabandung teh sampah teh 1.500-an dan itu teh diangkut setiap harinya 250 truk. Berarti setengahnya 130 rit pengangkutan berkurang. Kalau ini dilakukan oleh warga Bandung.